Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu wa syarru bi masyiatillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim Asdaqul qa'ilin wa qalilun min ibadiyash syakur. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kesempatan pagi kali ini saya masih belum beranjak dari karakter an-nafsul mutmainnah yang ketiga dari 6 karakter, 6 sifat dari yang disampaikan dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas tentang an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Apa karakter yang ketiga ini? Adalah karakter yang asyakiratu bina'maillah. Siapa nafsul mutmainnah? Dia adalah asyakiratu bina'maillah, jiwa yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau dihubungkan dengan tenangnya seseorang itu karena dia pandai bersyukur kepada Allah. Syakir syakir yang bersyukur. Ada asyakur yang lebih banyak lagi syukurnya. Jadi ada 2 maqam ini, 2 kedudukan di antara orang-orang yang bersyukur. Yang pertama disebut ada asyakiru, ada yang kedua namanya asyakur. Asyakiru orang yang bersyukur, kalau asyakur orang yang lebih banyak lagi syukurnya. Asyakur itu kata Allah tidak banyak. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah nyatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Wa qalilun, dan sedikit sekali, min ibadi, dari kalangan hamba-hambaku, asyakur yang bersyukur. Jadi kenapa nih asyakur itu lebih mulia dari asyakir? Karena asyakur kata Allah nggak banyak. Ayatnya jelas tadi wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari kalangan hambaku yang bersyukur. Siapa yang sedikit ini? Yang definisinya pernah saya sampaikan. Asyakur itu adalah alladzi yashkuru 'alal bala'i. Alladzi yashkuru 'alal bala'i, orang yang lebih banyak lagi syukurnya atas ujian-ujian Allah. Jadi kalau Allah nyatakan sedikit sekali yang namanya asyakur, karena apa? Tidak banyak orang yang justru dia lebih bersyukur lagi ketika atas ujian-ujian Allah. Apakah ujian itu harus disyukuri? Ternyata merujuk kepada surah Al-Hijr 97, 98, 99. Ternyata merujuk pada isyarat surah Al-Hijr ayat 97, 98, 99. Itu betul dinyatakan. Dan itu diarahkan oleh Allah kepada manusia yang Allah jadikan untuk kita sebagai uswatun hasanah. Jadi kalau pernah diberlakukan, pernah diperintahkan kepada manusia, tentunya juga pada manusia makom-makom macam kita juga diperlakukan juga. Itu dalam surah Al-Hijr, mudah-mudahan saya tidak salah. Allah firmankan walaqad na'lamu
annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Mudah-mudahan tidak salah ayatnya. Betul. Itu kan menggambarkan suasana batin Rasulullah SAW. Jadi kalau ada ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik. Tentunya kita pertama disuruh mencontoh perilaku itu. Kita diperintahkan untuk mencontoh perilaku itu, uswatun hasanah. Ketika satu perintah itu Allah perintahkan kepada manusia, siapa lagi yang diperintahkan untuk mencontohnya? Manusia juga. Kita kan tidak disuruh mencontoh malaikat, karena malaikat itu berpengakuan dalam Al-Quran, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kita semuanya pernah dipertanyakan. Konsep penciptaan khalifah ini dipertanyakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ini saudara-saudara kita haji ini, salah satu jawaban Allah kepada para malaikat yang pernah mempertanyakan tentang penciptaan kita sebagai khalifah, dijawab oleh Allah dalam sebuah hadis peristiwa wukuf di padang Arafah. Allah katakan, ya malaikati unzuru ila ibadi, ya malaikati unzuru ila ibadi, wahai malaikat-malaikatku, kata unzuru, lihatlah oleh kalian, ila ibadi, kepada hamba-hambaku yang dulu kalian pernah pertanyakan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menciptakan khalifah yang akan berbuat kerusakan, pertumpahan darah? Salah satu jawaban Allah ketika peristiwa wukuf itu, Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Ya malaikati unzuru ila ibadi, wahai malaikat-malaikatku, unzuru, lihatlah, ila malaikati, pada malaikat-malaikat, suksan hubara, dalam keadaan kusut rambut dan berdebu baju, ya'tuna min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Ngapain? Yarjuna rahmati, begitu susah payah mereka datang dari penjuru dunia. Mau ngapain? Yarjuna rahmati, semata-mata mengharapkan rahmat. Jawaban untuk malaikat yang pernah mempertanyakan tentang eksistensi kita. Tapi kembali lagi, kita tidak mencontoh malaikat, kita mencontoh manusia. Tapi manusia yang dicontoh ini adalah manusia yang tentunya punya kelebihan di atas kita sehingga pantas dijadikan contoh. Kalau selevel, buat apa dijadikan contoh? Tentunya satu yang dijadikan contoh harus punya nilai lebih. Nah, surah Al-Hijr itu ayat 97, 98, 99, Rasulullah mengalami apa yang kita rasakan. Itu menggambarkan suasana batin Rasulullah. Allah firmankan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu, sungguh kami mengetahui, hai Muhammad, kata Allah, yadhiqu sadruka, menyempit dadamu, sesak dadamu, sedih engkau merasakannya, mengalaminya, bima yaqulu, karena sebab fitnah-fitnah, cacian, makian. Jadi kalau terjadi pada diri kita dicaci, dimaki, dihina, nggak usah bertanya kenapa dicaci.
Sebab manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaannya saja masih mendapatkan dan mengalami cacian, makian, kezaliman orang. Silakan baca sejarah bagaimana Rasul datang ke Taif. Silakan dibaca sejarah itu. Padahal manusia ini gak pantas untuk dihinakan dengan segala sifat kemuliaannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Mengalami juga cacian, makian, hina. Ini saja satu isyarat. Kalau itu terjadi pada diri kita, nggak usah ada pertanyaan kenapa saya dihinakan, kenapa saya dicaci maki, kenapa saya. Ini satu isyarat bahwa itu bisa terjadi pada diri Rasulullah, apalagi terjadi pada diri kita. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Taruhlah ini sebuah ujian, Pak Bala. Maka Rasulullah diajarkan bagaimana menyikapinya pada ayat yang selanjutnya itu fasabbih. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, bahwa Rasulullah merasakan sempit sesak dada. Salah satu buktinya alam nasrah laka sadrak. Berarti ada peristiwa yang mendahului sehingga kemudian Allah melapangkan dadanya. Apa peristiwanya? Cacian, makian, hinaan, beban dakwah yang begitu berat. Karena beliau juga berusaha untuk membimbing orang-orang yang dicintai di sekelilingnya untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi yang namanya hidayah memang kehendak Allah, sampai orang yang tercinta sekalipun beliau tidak bisa mengantarkan untuk menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nanti bisa dilihat pada asbabun nuzul, sebab turunnya firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ayat ini membuktikan innaka la tahdi, sesungguhnya wahai Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah mampu bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita sering dalam hidup merasa saya nggak bisa mengajak dia kepada, memang bukan urusan kita. Rasulullah hanya diingatkan wa ma 'alaika illal balagh. Wa ma 'alaika, tidak ada kewajiban atas diri Muhammad Muhammad illa kecuali engkau menyampaikan saja. Nanti berubah atau tidaknya orang itu, menuruti atau tidak menuruti orang itu atas apa yang kita sampaikan kepadanya berupa kebaikan, itu bukan lagi menjadi kewenangan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Rasulullah mengalami kesulitan, tapi Allah kasih solusi, fasabbih. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita sesak, sakit, sempit, duka, subhanallah, ini solusi, resep dari Allah, subhanallah, ucapkan. Kalau kita dalam hidup ini merasakan ada fitnah, cacian, makian, tidak perlu klarifikasi. Klarifikasinya kepada Allah. Saya termasuk orang yang tidak ragu bahwa keadilan itu tidak pernah tertukar. Saya orang yang tidak, dan kita tidak boleh ragu bahwa keadilan itu tidak pernah tertukar. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari fitnah. Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari fitnah.
Begitu kalau kita sudah menampaki satu jenjang menuju ke sebuah kemuliaan, memang jangan lengah bahwa kita tidak akan aman. Tapi bagaimana kemudian menyikapinya? Ini termasuk ini jenjang-jenjang ketika Rasulullah nanti sampai pada umur 40 mendapatkan pangkat nubuwah kenabian, tapi prosesnya sampai ketika menghadapi sesuatu yang membuat beliau sedih, duka, bahkan dalam tanda kutip kesal, tapi Allah cepat arahkan kalau engkau akan menjadi uswah hasanah bagi manusia. Maka apa saudara? Fasabbih subhanallah, sucikan Tuhan. Jadi klarifikasinya kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa konteksnya kok subhanallah? Inilah yang kemudian bahwa di dalam kemahasucian Allah itu bisa terjadi apa yang Allah kehendaki berupa kudrah dan iradah. Sering saya ngutip surah dari ayat surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Kita lewat ayat ini diingatkan, ini namanya ada keterlibatan yang maha kuasa, superior reasoning power, al-aziz al-alim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Sama juga itu kan semuanya karena kenapa Isra Mi'raj terjadi? Karena subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Isra Mi'raj terjadi bagi kita semuanya sudah diajarkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Apa yang Allah ciptakan tidak ada sia-sianya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Ada kata subhanallah. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, bapak-bapak ibu sekalian, cacian, hinaan, fitnah, makian, segala macam, itu tidak terjadi pada diri kita, tapi terjadi itu karena apa? Subhan. Maka kalau itu terjadi, respon yang diajarkan Allah kepada Rasulullah dalam Al-Quran menyikapinya subhanallah. Klarifikasinya apa? Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Jangan pernah meragukan keadilannya. Jangan pernah meragukan keadilan dan keputusannya kepada hambanya. Fasabbih, diberitakan bertasbih subhanallah bagaimana. Yang kedua bihamdi rabbika, dan ujilah nama Tuhan. Ini konteksnya ujian, sesuatu yang membuat sesak dada, sedih. Rasulullah ada bahasa fasabbih subhanallah bihamdi rabbika, dengan memuji nama Tuhanmu. Bihamdi rabbika itu tidak ada lain lafaznya kecuali alhamdulillah. Coba Bapak kita renungkan, loh kok sesuatu yang menyesakkan dada, sesuatu yang membuat hati terasa gundah, sempit, kesal, segala macam, kok disikapi dengan bahasa syukur? Kok disikapi dengan bahasa fasabbih subhanallah bihamdi rabbika dengan bahasa alhamdulillah? Kan kita sering pakai bahasa alhamdulillah itu ketika ada nikmat yang kita dapatkan, kan begitu. Disinilah kemudian kita terjebak, kata orang-orang soleh, karena kita selalu berucap alhamdulillah kalau itu nikmat. Maka kalau bukan nikmat kita tidak ada yang berucap alhamdulillah. Inna lillah itu diajarkan juga, tapi konsep alhamdulillah itu merujuk pada ayat ini, diucapkan ketika sesak dada, sulit, sedih, fitnah, cacian, makian. Wa fasabbih bihamdi rabbika. Kan tidak lain untuk menjadikan hidup ini jadi lebih luas.
Sebab kalau alhamdulillah kita pakai untuk nikmat saja, berarti dia tidak akan ada alhamdulillah ketika konteksnya bukan nikmat. Maka ketika kita sudah mensekat-sekat ini, kita akan merasakan begitu duka yang dalam. Karena apa? Kita tidak menyikapinya dengan bahasan nikmat. Rasulullah yang diajarkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika. Ucapan apa lagi bihamdi rabbika kecuali alhamdulillah. Tapi dalam konteks kesulitan hidup, kesedihan, duka, fitnah. Wah, jadi luar biasa orang-orang yang menyikapi ujian, kepahitan hidup, tapi dengan bahasa alhamdulillah, berarti dia tidak merasakan itu sebagai sebuah kepahitan hidup. Karena dia jawab dengan alhamdulillah. Yang sering kita pakai alhamdulillah itu untuk bahasanya. Ternyata memang hidup ini selalu dilingkari oleh rahmat Allah. Selalu manusia itu selalu dilingkari oleh rahmatnya. Nggak ada yang tidak dirahmati, dirahmati. Cinta dan kasih sayang Allah. Berarti kalau cinta dan kasih sayang Allah ini melingkari kehidupan manusia, bahasa rahmat kan positif, cinta dan kasih. Sampai perlakuannya kepada hambanya, secara zahir orang melihatnya itu sebuah kepahitan, pada hakikatnya bukan sebuah kepahitan. Nggak usah terlalu jauh dengan filosofi yang macam-macam. Kenapa orang minum jamu? Kenapa orang minum jamu? Kenapa orang minum godokan sampai 12 ramuan digodok pada satu tempat yang pahitnya luar biasa? Kenapa orang masih mau meminumnya? Fasabbih bihamdi rabbika. Subhanallah, di dalam yang pahit-pahit itu ternyata justru yang manis-manis ini sekarang banyak ditinggalkan orang. Itu loh ya. Makanya bapak-bapak kalau lagi naik kendaraan jangan suka nengok yang manis-manis. Saya khawatirkan si manis dari jembatan Ancol. Orang sekarang itulah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kan pengakuan manusia yang lemah. Ketika dia menerjemahkan yang pahit itu pahit, ternyata orang harus mengakui Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta, apa yang kau ciptakan itu tiada sia-sianya. Semua ciptaan Allah, cuma belum ditemukan saja, tapi sudah banyak ini. Orang harus mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau telah menciptakan dan tidak ada sia-sia apa yang telah Engkau ciptakan. Maka manusia harus mengakui subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Bisa jadi karena apa? Sering kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mensyukuri atas ujian Allah itu yang disebut asy-syakur alladzi yashkuru 'alal bala'i, orang yang lebih banyak lagi syukurnya, bukan hanya sekedar bersyukur. Kalau asy-syakiru yang bersyukur, kalau asy-syakuru lebih banyak lagi syukurnya. Siapa? 'Alal bala', yang lebih banyak lagi syukurnya justru atas ujian. Dia lebih banyak lagi bersyukurnya atas ujian-ujian Allah. Kalau Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang punya sifat asy-syakur. Iya, nggak banyak. Ada hadis yang ingin saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Asma bintu Yazid, wanita salehah ini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kata Nabi apa, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin,
Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin, kalau Allah sudah kumpulkan nanti di yaumil mahsyar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin, bila Allah telah himpun, Allah kumpulkan al-awwalina, orang-orang terdahulu, wal akhirina, dan orang-orang yang datang belakangan. Kata Nabi, yaji'u munadin, datang sebuah panggilan, bisautin, dengan suara, yasma'ul khalaiq, yang suara itu didengar oleh semua makhluk-makhluk. Ketika dihimpunkan manusia yang jumlahnya triliunan, karena generasi terdahulu zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan jadi satu. Ada yang memanggil mereka, yaji'u, datanglah munadin, yang menyeru-nyeru mereka, fayunadi, maka ia memanggil-manggil, bisautin, dengan suara, yasma'ul khalaiq, suara itu bisa didengar oleh seluruh makhluk-makhluk Allah. Saya'lamu ahlul jam'i, bakal mengetahui orang-orang yang berkumpul pada saat itu, man aula bil karami, siapa sih di antara manusia-manusia yang dikumpulkan itu yang paling mulia. Nanti ketika sudah kumpul, manusia-manusia akan tahu siapa di antara triliunan manusia itu yang paling mulia di sisi Allah. Apa panggilannya? Kata suara itu, liyakum, liyakum, agar berdiri, kata suara itu, alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji', agar berdiri orang-orang yang dulu hidup di dunia jauh lambung-lambungnya dari pembaringan-pembaringan mereka. Kata suara itu, liyakum alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji', agar berdiri orang-orang yang dulu di dunia jauh lambung-lambungnya dari pembaringannya. Itu yang ayatnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Dipanggil agar berdiri orang-orang yang dulu di dunia jauh lambung-lambungnya dari pembaringan. Wa yaqumuna, maka mereka pada berdiri, wa hum qalil, tapi enggak banyak. Diperintahkan coba berdiri orang-orang yang dulu di dunia jauh lambung-lambungnya dari pembaringan tidurnya. Fayaqumuna, maka mereka pada berdiri, tapi kata Nabi, wa hum qalil, tapi mereka sedikit, kata Nabi. Kita hitung saja sekarang, kalau malam-malam jam 2:30, jam 3, 3:30, orang lebih banyak yang tidur atau lebih banyak yang jauh lambungnya dari pembaringan mereka untuk tahajud? Iya, isyarat ini benar. Jadi di dunia aja kita bisa lihat, akan menjadi ukuran di akhirat. Kalau di dunia saja pada jam-jam itu orang lebih banyak mendekatkan lambungnya dari pembaringannya, alias lebih banyak yang tidur, dan yang sholat tahajud tidak banyak. Kata Nabi, fayaqumuna, berdiri mereka itu, wa hum qalilun, tapi mereka jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan kita semuanya nanti termasuk yang berdiri nanti. Amin. Karena dicoba berdiri. Siapa yang dulu mereka di dunia lambungnya jauh dari pembaringan, orang-orang itu pada berdiri. Tapi kata Nabi, wa hum qalil. Jadi yang bangun nonton bola itu, kamu duduk. Dia mau berdiri juga, Pak. Dia mau berdiri juga, kamu udah mungkin nonton bola, duduk lagi dulu. Marah oleh malaikat. Nonton bola ikut berdiri. Nah ini yang berdiri siapa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Siapa lagi yang diperintahkan? Summa yunadi, kemudian suara itu menyeru, liyakum alladzina kanat la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillahi fayaqumuna wa hum qalil. Dipanggil agar berdiri orang-orang yang dulu perniagaannya
jual belinya tidak membuat ia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Banyak sekali orang yang disibukkan oleh perniagaan dan jual belinya dan urusan-urusan dunianya sehingga melalaikan dia ingat kepada Allah. Fayakumuna, ada yang berdiri kata Nabi, tapi wahum qalilun, mereka sedikit sekali. Karena lebih banyak dengan urusan apa ya? Imam Ali kan banyak nasihatnya. Kata beliau, idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa, idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa, kalau engkau bepergian pulang menghadap Allah tanpa bekal takwa. Jadi apa yang kita lakukan ini sebagai persiapan kita untuk membawa bekal-bekal. Ya, bekal-bekal. Siapa yang menemani kita kan sekarang ini sudah bisa kita pilih. Al-mar'u ma'a man ahabba. Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan siapa yang ia cintai orang di dunia. Kalau dia senang dengan orang soleh, Nabi katakan dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia senang bergaul dengan Fir'aun, ada Fir'aun, ada Fir'aun ya? Wah, Dajjal ada, anak buahnya banyak sekali. Belum Dajjal aslinya, baru Hizbus Syayatin. Pernah dalam sebuah riwayat ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah seseorang itu senang kalau kuburnya berdampingan dengan kubur orang saleh? Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang itu akan merasa senang kalau kuburnya berdampingan dengan kubur orang saleh? Nabi nyatakan, ya, orang itu akan merasakan bahagia dan senang sebagaimana di dunia dia bergabung dekat dengan orang soleh, sehingga sampai alam kuburnya pun dia akan merasakan senang kalau kuburnya berdampingan dengan kubur orang. Itu saja satu bukti. Nah, ada orang yang dilalaikan oleh kehidupan jual beli perniagaan. Maka Imam Ali cepat ingatkan, ini orang bukan hanya tak berharta, dia kalau pengen harta juga bisa makan. Jangan buru-buru nyebut saya Syiah nih ya. Saya nyebut Imam Ali tapi menghormati eksistensi sahabat yang lebih mulia dari Imam Ali. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu khairun nasi ba'da Rasulillah. Sebaik-baik manusia sesudah Rasulullah pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umar, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman, summa Ali. Yang masing-masing punya keistimewaan itu. Jadi nggak boleh menolak eksistensi bahkan mencaci maki sahabat-sahabat yang lain dan hanya mengakui Ali bin Abi Thalib. Nggak boleh. Rasulullah sangat marah sampai Nabi katakan, mudah-mudahan kutukan Allah atas orang-orang yang mencaci maki sahabat. Balik lagi, Imam Ali sampaikan, idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa, kalau engkau bepergian pulang menghadap Allah tidak bawa bekal takwa, wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada, wala qaita, dan engkau jumpai ba'dal mauti, sesudah kematianmu, man qad tazawwada, orang yang sudah membekali dirinya. Disinilah konsep agama bahwa kebahagiaan itu jangan hanya sekedar dikerjakan, tapi fastabiqul khairat. Sebab nanti kita akan berjumpa dengan orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk sebuah kehidupan yang khairul laka
Kita kan sudah diingatkan banyak-banyak ayat. Walal akhiratu khairul laka minal. Kalau akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa kita tidak persiapkan untuk sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal ini dengan segala hal yang lebih baik? Tapi orang dunia, kalau Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula ay minad dunya, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, tapi seringkali kita mempersiapkan justru yang tidak baik dengan segala persiapan yang hebat, tapi kita tidak mempersiapkan sesuatu yang khairul laka minal ula. Makanya kalau bahasa ayat Al-Quran, ternyata kebaikan itu tidak hanya sekedar dikerjakan. Fastabiqul khairat, Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal berbuat kebaikan. Karena apa? Nanti bisa jadi kita jumpai orang yang qad tasawwada wala qaita ba'dal mauti man qad tasawwada. Engkau jumpai sesudah kematianmu orang yang lebih banyak dan telah mempersiapkan dengan bekal-bekalnya. Kalau kita berjumpa dengan orang itu, katanya nadimta menyesal engkau ala anna takuna mislahu, kenapa engkau tidak seperti dirinya. Dia menyesal kenapa dia tidak seperti orang itu yang telah mempersiapkan. Makanya ada istilah hasad dalam agama, dan dibolehkan sama Nabi hasad, iri, kecuali pada dua aspek saja. Rajulun atahullahu malan fa'anfaqahu fi sabilillah. Boleh kita hasad, iri sama siapa? Sama orang yang Allah anugerahi harta dan dia habiskan harta itu infak fi sabilillah. Jadi hasad kan enggak baik. Tapi kata Nabi la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad, tidak disebut hasad pada dua perkara. Ketika ada orang yang Allah anugerahkan harta dan dia infakkan di jalan Allah, supaya nanti kita tidak menyesal. Sebab kata Imam Ali, kalau kau tidak mempersiapkan, kau akan berjumpa nanti. Kalau menyesalnya di dunia, kita bisa putar ulang. Tapi menyesalnya di akhirat, di sana sudah darul jaza, negeri pembalasan. Negeri pembalasan. Makanya kan seringkali kita di dunia sudah dihadapkan pada pilihan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi sudah dihadapkan Allah, mana yang kalian akan pilih. Jadi kalau dia fa ummuhu hawiyah, kenapa? Amma man khaffat mawaz. Jadi yang ringan timbangan amal kebajikan, itu yang ringan amal timbangan kebajikan. Ada kebajikan tapi tidak banyak karena lebih banyak dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Jangan ada pertanyaan orang yang tidak ada kebaikan. Khaffat itu kan ringan. Ada tapi tidak banyak. Maka di sini wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ini kan dalam rangka kita nanti timbangan amal kebajikan kita biar lebih berat, supaya bisa nanti mendapatkan apa yang Allah isyaratkan, bahwa fi 'ishatir nadimta ala alla takuna mislahu. Kau menyesal kenapa kau tidak seperti dirinya, katanya. Fa innaka lam tursid kama kana arsada. Penyesalan karena engkau tidak pernah mempersiapkan sebagaimana orang itu telah mempersiapkan. Kita masih ada waktu untuk tidak menyesal. Kita masih ada waktu untuk tidak menyesal. Maka irilah orang yang punya harta dia infakkan. Ada orang yang bisa baca Quran, dihabiskan harinya dengan banyak membaca Al-Quran. Iri pada mereka itu.
Balik lagi, orang itu lebih banyak syukurnya ketika ujian. Ya berarti hidup ini jadi luas. Berarti hidup ini jadi luas karena apa? Ujiannya yang seringkali konotasinya itu adalah konotasi yang kurang menyenangkan, ujian bala. Meskipun dalam konsep agama bala itu menurut hadis Nabi ya nikmat juga. Bahwa ujian itu nikmat juga kata Nabi. Apa nikmatnya? Gugur dosa-dosa karena ujian Allah kepada kita selama kita menyikapinya. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu. Maka ketika ada ujian bilang alhamdulillah, ya sebetulnya menyenangkan dirinya karena apa? Kepahitan yang dia rasakan bukan sebuah kepahitan karena dia menyikapinya dengan bahasa alhamdulillah, tapi dengan subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika. Yang ketiga, wa kum minas sajidin. Solusi yang ketiga kata Allah, banyaklah engkau bersujud hai Muhammad. Rasulullah saja diperintahkan wa kum minas sajidin. Jadi solusinya itu ada di dalam agama, solusinya ada di dalam ibadah, solusinya ada di rumah Allah. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau hai Muhammad tergolong orang-orang yang bersujud, berserah diri kepada Allah. Ya solusinya di situ, bukan di tempat lain. Makanya surah Al-Baqarah ayat yang terakhir itu kalau mau curhat ya itu. Ya, Al-Baqarah surat yang terakhir, ayat yang terakhir itu curhat di situ. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Seringkali orang di kampung-kampung itu mentakkid sampai 3 kali. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Emang curhatnya kepada Allah, solusinya ada. Kalau curhat kepada manusia, rahasia kita buka semuanya, satu saat dia jadi musuh kita. Dulu berkawan, sekarang jadi musuh. Ini nggak bicara koalisi merah putih yang itu yang lain. Kalau kita sudah curhat orang, seluruh rahasia kita lupa satu saat dia menjadi musuh kita. Lalu rahasia sudah di tangan dia semua. Makanya curhatnya kepada siapa? Allah. Ada orang berlari-lari mudahan. Bilang aina rabb, aina rabb, aina rabb, aina rabb. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Orang itu lari-larian cari-cari Tuhan. Kehilangan Tuhan dia. Tapi bagus. Dia kehilangan Tuhan sampai dia cari Tuhan itu di mana. Kalau kita kan sering barangkali orang meninggalkan Tuhan. Kalau dia justru kehilangan Tuhan sampai dia cari-cari. Ada orang kan jauh dari Tuhan, bahkan seringkali tidak menghadirkan keagungannya. Ini orang lari-lari, aina rabb, aina mana Tuhan, mana Tuhan. Kata Imam Ali, kalau engkau cari Tuhan, aina rabb, katanya ijtami ma'al musnad. Kalau engkau mencari Tuhan, kata Imam Ali, ijtami, kumpullah engkau ma'al musnad, beserta orang-orang yang kena musibah. Kalau engkau cari Tuhan, ijtami ma'al musnad, berkumpullah engkau dengan orang yang kena musibah. Orang ini menuruti omongan, langsung dia kumpul dengan orang-orang yang kena musibah. Betul dia dapatkan Tuhan. Orang kalau kena musibah di Allah, Allahu Akbar, subhanallah, begitu. Orang kalau kena musibah siapa yang disebut? Allah. Iya, gambaran Al-Quran betul. Idza massahul khairu manu'an wa idza massahu syarru jazua illa al-musallin.
Tapi nggak boleh terjadi pada orang-orang yang salah. Idza masabul khairu manua, kalau diberikan dia Allah nikmat kebaikan, kenikmatan manua, enggan dia. Di sini hikmahnya nih, wa idza masahu syarru jazua, kalau dia ditimpakan satu ketidakbaikan, jazua, dia berkeluh kesah. Itu dalam konteks agama, jazua, berkeluh kesah itu juga bagus karena yang dipanggil siapa? Allah. Jadi satu saat ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan sebuah nikmat kenikmatan, tapi ada sebuah nikmat berupa ketidaknikmatan yang mengantarkan dia untuk ingat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin saya di SMS oleh kawan bahwa insya Allah dia akan menduduki kedudukan baik. Saya cuma sampaikan mudah-mudahan itu nikmat dan bukan fitnah. Saya SMS di SMS, saya bantu doa saya, insya Allah mudah-mudahan. Tapi di bawah saya mudah-mudahan itu nikmat dan bukan fitnah. Sebab orang kali-kali tidak mampu membedakan. Makanya kalau Ibnu Qayyim sampaikan nasihat, pandai-pandailah untuk bisa tamyizun ni'mah minal fitnah, membedakan mana nikmat, mana fitnah. Itu bisa jadi tipis ya antara nikmat dengan fitnah. Banyak orang yang kemudian celaka karena ketika dia mendapatkan itu dia tidak menerjemahkannya sebagai sebuah fitnah. Maka lebih aman, kata orang saleh, kalau kita mendapatkan sesuatu ini sebagai sebuah tindakan preventif, kata orang saleh, terjemahkan itu adalah fitnah, sehingga kemudian ada sikap yang ekstra hati-hati terhadap apa yang Allah berikan. Ini jangan-jangan bukan nikmat, ini jangan-jangan fitnah, ujian. Karena seringkali yang tidak lolos ujian kan justru dia terpleset dan lain sebagainya. Masyarakat muslimin wal muslimat, ibu bapak sekalian, ini saya sampaikan tentang syakur, orang yang lebih bersyukur lagi justru atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena justru itulah sebetulnya yang menjadikan hidup ini terasa nikmat, karena kita tidak pernah mensekat-sekat antara nikmat dan ujian. Maka ketika orang yang diuji dia berucap alhamdulillah, dia tidak akan merasakan itu sebagai sebuah kepahitan hidup, tapi dia menerjemahkan inilah yang Allah tentukan dan inilah wujud cinta Allah kepada dirinya, karena dia masih diberikan kesempatan untuk peserta-peserta ujian pegawai nasional online itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka 3 pertanyaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian dari Ustaz. Baik. Sebetulnya ada hadis nih, tuntas satu lagi nih ya, kan udah 2 tadi itu ya. Ya, ini kemudian ada dipanggil sini oleh malaikat, katanya liyakum alladziina kanu yahmadullaha ta'ala bis-sarra'i wad-dharra. Kata suara itu, liyakum, mohon berdiri orang yang dulu tetap memuji Allah bis-sarra'i wad-dharra. Agar berdiri orang yang dulu di dunia yang tetap berilang alhamdulillah di dalam kesenangan hidup dan kesulitan hidup. Fayaqumuna, maka mereka pada berdiri, wahum qalil, tapi mereka itu sedikit ya, yang tetap alhamdulillah di dalam senang dan susah. Kan nggak banyak, kata Nabi wahum qalil, dan persis dengan firman Allah wa qalilun min ibadiyas syakur. Karena apa? Yang berucap alhamdulillah di kala senang dan susah itu nggak banyak, karena seringkali kita berucap alhamdulillah ketika dalam keadaan alhamdulillah mobil kok hilang. Ada yang ngomong gitu. Insya Allah akan terlahir dari Masjid Al-Hakim ini, supaya nanti dia berdiri, saya ya Allah yang dulu berucap alhamdulillah kala senang dan susah, liyakum alladziina kanu yahmadunallah bis-sarra'i wad-dharra wa yaqumuna, mereka
istrinya cerewet sekali, alhamdulillah. Ditambah lagi. Makanya orang-orang soleh bilang ingin menguji kesabaran kita sebagai suami, carilah istri yang cerewet yang luar biasa. Fayaqumuna wa hum qalil. Berdiri tuh tapi sedikit suami yang sabar dengan istri yang cerewet. Jadi mudah-mudahan Bapak termasuk yang berdiri nanti di akhirat. Nanti tiba-tiba istri bapaknya cerewet semua. Yang bandel. Enggak ada pertanyaan. Doa saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. السلام عليكم.